Gua bilang apa? BBRI terbang kan? Bandar ini yang kerja. Apakah masih lanjut Pak Firman? Ya, terima kasih atas prediksinya ya mengenai dari saham BBRI. Ya, kita akan bahas ya mengenai dari saham BBRI ini ke depan dan siapa sih Pak yang nggarap atau yang kerja ya yang menerbangkan dari saham BBRI itu, bandar siapa yang menggerakkan hal ini, dan bagaimana ke depan prospeknya Pak Firman, kapan BBRI ini tuh terbang lagi. Simak video baik-baik ya, jangan skip itu kali ini agar kalian itu tidak gagal paham ya, seperti itu. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Baik kalian ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Spam saja emiten mana, nanti kita akan review ya, seperti itu. Nggak apa-apa. Di yang paling banyak kita akan review seperti itu. Nah, terkait mengenai dari saham BBR ini ya bakalan terbang juga sudah saya ungkap ya pada tanggal 12 Agustus ya, konten awas terbang asing borong saham BBR itu mencapai 1,4 triliun dan di sini ditonton itu mencapai 1,600 an orang. Jadi mereka terdampak mengenai dari saham BBR ini ya. Jadi selamat ya Bapak Ibu ya. Saya pasti kalian yang beli dari saham BBR ini ya di atas uangnya itu 100.000 ya. Di atas 100.000 pasti kan akan dapatkan manfaatnya. Bahkan ya lebih ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita cek siapa sih Pak Firman yang garap dari saham BBR ini. Ya. Ternyata dalam 12 hari. Sorry, kita akan cek ya. Di sini tanggal 12 ya. Nah, ini yang mengakumulasi mengenai dari saham BBRI ya. Jadi yang menggarap dari saham BBRI itu adalah MJ. Siapa orangnya saya ngerti. BK, terus KZ, LG ya, serta RX. Nah, ini HP ini muncul nih. Ya, HP itu siapa Pak Firman? Ya adalah yang pakai HP. Ini muncul nih Pak, punya Bapak. Ya, ini ada muncul. Ya, ini yang menggarap mengenai dari saham BBRI. Kenapa kok saham BBRI itu naik Pak Firman? Naiknya itu melesat. Ya, ini dasarnya itu dari sini Bapak Ibu. Nah, ya, bahwa saham BBRI itu dia berada di MA5 dan juga di MA20. Apa itu Pak MA5 dan juga MA20? Di kelas kami saya jelaskan ya, bagaimana membaca mengenai dari MA20, bagaimana ngetiknya seperti itu Bapak Ibu. Ya, makanya alumni kami yang masuk itu ya cuannya itu gila-gilaan. Ya, bahkan pas waktu itu ya juga ada yang masuk di harga 4.500 dan juga di harga 4 ribuan. Sekarang sudah naik ya. Berapa persen? Silahkan dihitung sendiri. Maksudnya berapa Firman? Ya di atas 1 M ke atas. Ya. Apakah mereka punya 1 M? Ya enggak juga. Ya, ada yang dari 1 juta sampai dengan tertinggi. Seperti itu. Ini mengenai dari saham BBRI ya Bapak Ibu ya. Nah, terus Pak Firman kok bisa ketahui bahwa BBRI itu masuk ya di sini, asingnya itu masuk nih di sini. Ya. Nah, jadi pada tanggal 8 sampai tanggal 12 ini saya sudah hitung ya mencapai ini ya. Jadi asingnya itu mendorong mengenai dari saham BBRI ini. Jadi terbang terus ya. Dari tanggal 8 sampai tanggal 15 tadi ya sempat turun ya bawah saham BBRI, tapi asingnya itu masih memborong. Nah, apa dasarnya Pak mereka kok borong dari saham BBRI? Apa dasarnya? Biasanya kan ada yang bilang kayak gitu ya. Jadi dasarnya ini Bapak Ibu, bahwa saham BBRI itu laporan keuangannya itu tumbuh ya. Yang tadinya 12,4 triliun kini naik menjadi 29,7 triliun. Net income, laba bersih, titik. Terus apa lagi Pak Firman ya?
Total penjualannya itu yang tadinya tuh 59,8 triliun kini menjadi 98 triliun. Dan juga mengenai dari saham BBRI itu dia masuk di indeks LQ45 dan juga IDX 30 serta IDX 20 High Dividend. Yang mana alumni kami ya yang usianya lanjut ya, yang mungkin ngetiknya salah, yang ketika mau beli malah kepencet sell, yang ketika pencet sell malah kepencet beli, ya ini biasanya saya akan latih dari saham BBRI dahulu. Berapa sekali entry-nya Pak? Ya yang penting dalam satu hari itu dapat 1 juta lah minim cuannya. Ya kayak gitu. Jadi ya satu sisi saya ini yang nggak bahas dari saham Goto, tapi apa? Tapi ya dari permintaan dari subscriber kami itu mana yang paling banyak biasanya kita akan review. Makanya untuk kalian yang pengen review spam saja di bawah mana saham mana yang kita akan ungkap. Ya seperti itu. Tapi ya nunggu Andrian. Ya seperti itu. Oke ini dari saham BBRI. Ya yang masuk siapa? Tadi asing ya masuk. Nah ini penampakan dari asingnya ini. Wah. Ya, jadi closingnya dari saham BBRI itu di sini mantep. Ya. Di 4830. Ya. Ini. Dan juga mengenai dari saham BBRI itu dia itu selalu bagi dividen. Kata siapa Pak Firman? Nah ini kalian bisa dicek di idnfinancial.com. Ya. Berapa sih Pak Firman kalau kita itu beli dari saham BBRI ini dividennya itu berapa? Ya, di sini. Dividen finalnya di bulan Maret kemarin itu sekitar 235 perak per lembar. Jadi kalau dalam satu lot ya harga BBRI sekarang itu seharga 4.800-an atau per lembarnya ya. Karena kan dapatkan seharga di situ. Nah, kalau satu lot ya sekitar 23.000. Alumni kami itu untuk dividennya itu dapat 235 juta. Ya, 235 juta. Ada yang 2,35 miliar juga ada. Wah, berarti ya gede-gede ya Pak Firman ya. Ya, seperti itu. Jadi dinamis, nggak semuanya yang kecil ya tapi yang besar juga masuk ya, jadi semua nggak ada gap, jadi semua saya ajarkan semua dari dasar sampai benar-benar kalian mereka itu tahu mengerti dunia investasi pasar modal. Jadi kalian itu sudah nggak ikut-ikutan tapi ya analisa sendiri ya, analisa sendiri ya, cuan terus konsisten. Itu yang kelas kami dibuat ya, karena saya bikin kelas itu ya nunggu selama 1 tahun. Ini konsepnya nanti kelasnya itu mau dibikin apa sih? Padahal permintaan dari subscriber kami itu Pak Firman, tolong Pak Firman bikin kelas, saya diajari. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya baru kita bikin kelas. Nah, makanya di situ kami juga sertakan nih. Tadinya nggak ada nomor-nomor kayak gini Bapak Ibu. Ya, karena atas dasar permintaan mereka ya saya santumkan. Kayak gitu. Ya. Jadi mereka sekarang itu ya sudah nggak ikut-ikut influencer yang nggak genah ya, yang notabene cuman pamer cuan persentase ya, semua saya aja bisa. Coba ketika turun masih kuat bangkit nggak? Yang ada apa? Pindah instrumen lain. Oke, Pak Firman nyinyir nih. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, alasan kenapa kok saham BBRI itu menarik Pak Firman, menarik bagi para investor kakap ya, karena likuiditas itu sangat tinggi. Apa sih Pak likuiditas itu? Jadi ya ini ya yang biasa antara BBRI ini ya, likuiditas itu di sini Bapak Ibu, value transaksi ini itu tinggi. Jadi kalau misalkan bandar ya atau istilahnya market maker kalau dagang dari saham BBRI ini itu bisa dapat 1 sampai 5 miliar per hari bisa dapat. Ya, itu cuman main di saham BBRI. Apakah mereka itu punya dasar Pak Firman? Semua jam terbangnya sudah biasa dilatih. Bahkan alumni kami itu ya bisa sampai yang segitu, bisa dapat. Ya. Karena diajari. Ya. Sama orang yang bener.
ya. Itu. Oke. Bandarnya sudah saya ungkap, laporan keuangan sudah saya ungkap. Kenapa kok asing itu tertarik ya mengenai dari saham BBRI ini? Nah, sekarang ke outputnya. Bagaimana perkembangan besok prediksinya Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini? Ya, apakah masih lanjut Pak Firman? Ya. Nah, di sini ya kalau kita lihat ya di saham BBRI ini siapa sih pemilik yang paling banyak? Gila. Ternyata yang pegang di harga 120 sama 633 itu banyak sekali ya. Wah, ini berarti bahwa saham BBRI itu bakalan ke 7.000 sampai ke 10.000. 100% Pak Herman, 100%. Ya, bakalan ke situ. Ya, di sini. Oke, ya. Nah, Pak, saya ini mau untuk investasi. Gimana untuk saham BBRI? Masuk silahkan. Tutup mata saja. Kenapa kok tutup mata Pak Firman? Karena untuk saham BBRI itu selalu bagi dividen dalam setahun 2 kali. Ya. Besarannya dividen tergantung kalian itu masuk dari saham BBRI. Pak Firman, triknya bagaimana caranya? Ada beberapa macam trik di kelas kami sudah saya jelaskan ya. Kalian itu bisa dicicil setiap bulan atau ya kalian itu sifatnya itu ya nabung per hari boleh, no problem, tidak masalah. Dan ini juga aman bagi kalian para pemula ya, yang khususnya mungkin kalian baru kenal dunia pasar modal nih ya. Pak Firman ini harganya mahal Pak Firman, satu lotnya harganya itu 480.000, mahal Pak Firman. Ya biasanya kayak seperti itu ya. Jangan dilihat sepertinya Bapak Ibu, tapi dilihat value-nya ya. Mahal belum tentu dia itu benar-benar mahal. Mahal harganya memang kalau orang yang awam itu memang mahal, tapi secara valuasi ini ada jumlah return yang tinggi. Apa dasarnya lagi Pak Firman? Nah, karena mengenai dari saham BBRI itu karakternya itu uptrend Bapak Ibu. Ya, uptrend itu ya selalu naik. Kenapa kok bisa naik? Ya, ada tanya begitu kan? Karena untuk saham BBRI itu adalah sebagai market leader. Ya. Market leader. Apa itu market leader? Jadi puncak rantai ini apa namanya? Sektor bisnis. Karena untuk bisnis itu berbagai macam. Konstruksi, consumer good, dan lain-lain. Nah, untuk keuangan, industri keuangan khususnya BBRI itu puncak yang paling atas. Kenapa? Karena mereka itu transaksi ya pakainya di keuangan ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, kayak gitu. Makanya dia itu uptrend terus. Jadi Bapak Ibu ketika nabung segini di harga 4.000, someday nanti bisa dapat ke 10.000, bisa. Jamin Pak Firman, jamin. Ya kayak gitu, tenang saja, nggak usah khawatir, hajar aja tutup mata. Loh kok ngakon? Nah di sini kalau kita lihat ya untuk time frame ini ya, ini kalau di stok RSI nya ini saham BBRI sudah mantul ya. Kalau kalian itu di bulan itu ya sudah mantul, dan satu sisi kalau kalian itu untuk swing sama ke invest ya, ini dia distribusi ya. Nah ini untuk saham BBRI itu target terdekatnya di harga 4.930 ya di situ. Nah apabila itu digeprek naik ke atas, ketika dinaikkan sampai ke atas, maka dia akan menguji ke resist di situ. Itu untuk resistennya atau target harganya mengenai dari saham BBRI. Tapi kalau untuk jangka panjang sifatnya itu nanti kalian akan panen di harga 7.000 ya, nanti jualnya itu kalau untuk swing. Ya. Makanya yang saya katakan, apabila orang-orang itu bilang kepada saya, Pak Firman ini saham BBRI berani beli nggak? Tujuan itu apa? Swing atau invest atau day trading? Harus tahu dulu, harus jelas ketika beli saham. Ya, jangan kalian itu nanti tujuan untuk day trading, ketika turun nggak mau di cut loss, ya malah jadi investor dadakan, ya, ya gitu, ya no problem kalau di saham BBRI tidak masalah, ya. Itu bisa untuk investasi, tenang saja
Ya karena apa? Dasarnya apa? Ini sahamnya liquid, pasti nanti akan kembali lagi. Jadi di situ Bapak Ibu. Jadi jangan melihat dari harganya, tapi valuasinya. Value-nya ya, value-nya. Valuasi. Ya, seperti itu. Ini nanti akan arah ke situ. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba nabung saham secara konsisten yang masih awam, coba aja dites. Bener nggak sih Pak Firman itu? Toh kemarin saya bikin konten, betul kan? Dan ternyata dan konten-konten saya itu kalau di apa namanya dibedah ya secara akurat ya, seperti itu mengenai saham BPR ini. Oke, swing tadi sama invest. Sekarang untuk day trading Pak Firman, bagaimana cara masuknya? Kalian bisa tunggu dulu di harga 4790, nanti bisa jualan di harga 4831 mengenai dari saham BPR ini ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu. Oke, mungkin itu saja sedikit review dari kami ya mengenai dari saham BPR ini. Bagi kalian yang kepengen masuk di kelas kami, hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Nanti kalian akan masuk di kelas kami ya, seperti itu. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga cuan konsisten.